Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manna Rema hari ini, tetap dengan seri akhir zaman. Nah, kita akan buka terlebih dahulu acara Manna Rema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali belajar renungan singkat mengenai firman Tuhan, karena kami harus mengisi hidup kami penuh dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh makin mengerti rahasia-rahasia akhir zaman. Terutama Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus ketika kami menelaah, menggali kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mendapat gambaran kebenaran tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dengan tema akhir zaman, khususnya yang berkaitan dengan penghakiman tahta putih besar. Kita sudah belajar kapan penghakiman tahta putih besar itu akan terjadi. Yang kedua, kita sudah belajar siapa yang akan menghakimi dalam penghakiman tahta putih besar. Dan sekarang kita akan membahas mengenai siapa yang akan dihakimi dalam penghakiman tahta putih besar, yaitu siapa yang akan dihakimi dalam penghakiman tahta putih besar. Mari kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, dari pembacaan ayat Alkitab kita jelas bahwa yang akan dihakimi adalah orang-orang yang dibangkitkan di dalam kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan orang-orang berdosa setelah kerajaan 1000 tahun damai. Nah, karena penghakiman tahta putih besar ini terjadi setelah perang Gog Magog, yaitu pada akhir kerajaan 1000 tahun damai, ya, di mana iblis waktu itu menghasut orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua, orang-orang berdosa itu untuk perang dalam perang terakhir, yaitu perang Gog Magog. Jadi saudara sekalian, tidak ada orang-orang benar yang dihakimi dalam penghakiman tahta putih besar, tetapi orang-orang berdosa yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua setelah kerajaan 1000 tahun damai, dia yang akan dihakimi. Maka dikatakan di sini bahwa orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi orang-orang mati yang dibangkitkan maksudnya. Kemudian dikatakan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi mereka dibangkitkan, kemudian mereka dihakimi dalam penghakiman tahta putih besar, masing-masing menurut perbuatannya. Ya, jadi perbuatan mereka akan dibuka, ya, di dalam penghakiman tahta putih besar ini. Dan jelas orang-orang ini yang dihakimi dalam penghakiman tahta putih besar adalah orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Karena kalau orang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, maka orang-orang ini sudah pasti diselamatkan. Jadi orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan telah ditebus oleh darah Yesus.
menjadi orang-orang yang menang, yang tertulis dalam kitab kehidupan, ya, itu tidak akan dihakimi dan penghakiman tata putih besar karena mereka sudah pasti diselamatkan, saudara ya. Supaya kita mengerti bahwa orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan itu tidak akan dihakimi dan penghakiman tata putih besar, tetapi orang-orang berdosa yang bangkit pada kebangkitan kedua pada akhir kerajaan 1000 tahun damai, itulah orang-orang yang akan dihakimi dan penghakiman tata putih besar. Ya, jadi hanya orang-orang berdosa dan mereka ditunjukkan perbuatan-perbuatan mereka selama mereka ada di dunia, sehingga mereka tidak bisa berdalih bahwa mereka betul-betul layak untuk dihukum dalam neraka kekal, dalam lautan api dan belerang dalam Gehenna. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terutama mengenai seri tentang akhir zaman, khususnya yang berkaitan dengan penghakiman tata putih besar. Kami membahas siapa yang akan dihakimi dalam penghakiman tata putih besar ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.